Kabar mengejutkan datang dari Nindi Ayunda yang tiba-tiba mengaku mendapatkan intimidasi kepada dirinya. Ya, Nindi mengaku mendapat ancaman teror ketika ia berkunjung ke Palembang. Namun, ia bersyukur bisa selamat sampai kembali ke Jakarta. Meski di kediamannya, teror pun masih terus membayanginya. Di Jakarta, Nindi mengaku rumahnya disatroni oleh oknum sebanyak 30 orang. Lalu, seperti apa sindiran pedas Nikita kepada Nindi yang akhirnya merasakan juga ancaman teror yang dahulu pernah dirasakannya? Di sisi lain, Nindi Ayunda pun menjelaskan bahwa semua pemberitaan tentang Dito Mahendra adalah tidak benar. Seperti halnya soal kepemilikan senjata api. Nindi pun juga menjelaskan bahwa 3 senjata yang dimiliki oleh Dito adalah senjata airsoft gun dan 6 senjata lain yang memiliki izin dari institusi berwenang. Lalu, apa kata Nikita soal kasus tersebut? Niki pun yang terlihat begitu emosional pada pria yang sempat menjebloskannya ke dalam penjara, kini memberikan pesan kepada Dito untuk datang secara jantan ke KPK andai ia mengaku tidak bersalah. Karena KPK pun juga sudah melayangkan panggilan kepada kekasih Nindi Ayunda itu untuk dimintai keterangannya. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nindi Ayunda akhirnya muncul ke ruang publik. Namun kemunculannya kali ini pun juga membuat publik terkejut karena Nindi mengaku mendapatkan ancaman dan juga intimidasi yang menurut Nindi didapatkannya dari oknum. Ia pun mengaku mendapatkan beberapa teror ketika ia berkunjung ke Palembang, namun akhirnya ia pun selamat. Ancaman dan intimidasi itu pun dikabarkan datang dari oknum yang kerap menyambangi rumahnya. Ancaman pun tidak mengenal waktu. Nindi mengaku mendapat ancaman teror tersebut dari pukul 10 malam hingga jam 7.30 pagi. Di depan awak media, mantan istri Aksara Parasadi itu pun menceritakan kronologi kejadian. Awalnya itu saya mengawali perjalanan saya ke Palembang. Saya terbang ke Palembang pada hari Sabtu untuk menemui seseorang di Palembang. Dan kemudian sesampainya saya di sana, saya datang dari Palembang hanya berdua orang, teman saya perempuan. Itu saya berpikir saya datang ke sana punya tujuan baik, ingin menemui seseorang tanpa ada niat sesuatu yang buruk. Setibanya saya di sana, saya langsung ke rumahnya. Ternyata saya dihadang oleh 10 preman. 10 preman ini mengintimidasi saya, tapi alhamdulillah saya masih bisa keluar dari perkampungan tersebut. Mungkin teman-teman bisa tahu daerah Tangga Buntung setelah saya pulang ke Jakarta hari Minggunya karena saya tidak bisa menemui orang tersebut. Akhirnya saya kembali lagi ke Jakarta pada hari Minggu sore tanggal 2 April. Setibanya saya di Jakarta itu saya menuju langsung pulang ke rumah yang ada di Kebayoran. Tiba-tiba pembantu saya naik, "Ibu, ada orang yang mencari Pak Dito," gitu loh. Nah, orang ini siapa gitu loh. Saya nggak tahu siapa. Tiba-tiba datanglah, semua saya suruh udah kunci semuanya, langsung suruh asisten rumah tangga saya itu suruh kunci. Tiba-tiba
rame, datang 3, 5, 10 dan itu adalah oknum dari TNI. Jadi pada pukul 22 itu saya langsung panik, ada apa ini? Apakah kedatangan saya ke Palembang ini membuat ancaman untuk oknum TNI tersebut gitu loh. Jadi hari Senin itu dan pengancaman itu, teror itu terjadi dari pukul 10 malam sampai jam 7.30 pagi. Akhirnya saya pulang ke Jakarta mendapatkan perlakuan seperti itu juga. Akhirnya saya melaporkanlah ke Puspom TNI by phone waktu itu. Akhirnya di Puspom TNI itu mereka datang ke rumah dan melihat keadaan situasi sudah clear, baru saya evakuasi. Setelah itu kakak saya membuat laporan hari Senin tersebut. Di hari yang sama, hari Senin kakak saya membuat laporan ke Puspom. Kembali ke Jakarta dari Palembang, Nindi pun ternyata masih mendapatkan ancaman teror. Setelah dihadang oleh 10 orang oknum yang melakukan intimidasi di Palembang, maka di Jakarta, Nindi pun akhirnya kembali mendapat ancaman ketika rumahnya disatroni oleh oknum sebanyak 30 orang. Karena itulah, Nindi pun akhirnya mendatangi LPSK untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman. Benarkah karena ancaman itu, Nindi pun jadi sulit untuk bertemu anaknya? Kenapa saya akhirnya datang ke sini? Karena saya meminta perlindungan LPSK atas terkaitnya peristiwa teror dan ancaman terhadap saya dan keluarga yang dilakukan pada hari Minggu, sejak mulai hari Minggu. Dan peristiwa ini sudah sangat menimbulkan trauma karena yang datang itu bukan hanya 1-2 orang, tapi betul-betul 30 orang dan saya sudah mendapatkan data-datanya. Orang itu pada malam itu di ketuanya itu adalah inisialnya HS, pangkatnya letkol, satuannya infanteri. Jadi makanya hari ini saya merasa keadaan saya juga tidak nyaman, tidak tenang, dan saya pun juga sulit untuk bertemu anak-anak saya karena saya saat ini tidak ingin orang-orang itu tahu pergerakan saya kemana saja. Mengetahui bahwa Nindi Ayunda melapor ke LPSK, Nikita Mirzani pun sontak buka suara. Ia pun juga memberikan sindiran pedas kepada Nindi yang disebutnya sebagai Ratu Teror. Kalau dahulu Nikita Mirzani sempat merasakan beberapa kali diteror hingga ia pun menjadi trauma, maka sekarang menurut Nikita Mirzani, Nindi pun juga harus tahu bagaimana rasanya mendapatkan ancaman seperti yang pernah dialaminya. Jangan suka playing victim, Nindi Ayunda. Kan lu ratunya teror meneror. Ngapain lu minta perlindungan? Lu aja nyekap pembantu sama supir lu no, Lia sama Lema no, di Jakarta Selatan no, kasusnya no mandek. Kok tiba-tiba lu minta perlindungan? Lu aja tukang nyekap orang sama tukang gebugin orang. Alah, banyakan tingkah lu Nindi Ayunda. Ngapain lu ke Mabes? Mau ngasih surat biar laki lu bisa diundur gitu pemeriksaannya. Kepemilikan senjata yang gak ada izinnya. Nindi Ayunda, si muka kotak, gimana rasanya diteror? Dulu gue diintimidasi, diteror banyak temen-temen gue, Dea, Diol, anak gue yang lagi main. Justru kacung-kacung laki lo tuh, si Dito Mahendra tukang penipu itu tuh, ya, yang cuma dibayar 1,5 sampai 3 juta buat neror rumah gue, nyoret-nyoret rumah gue, teror temen-temen gue. Kakak gue Kak Fitri, sekarang lu rasain lu langsung diteror lu langsung sama anggota itu. Gimana rasanya digerebek? Kayak Serang Kota gerebek rumah gue. Kalau Serang mah Polres, kecil itu mah receh. Nah lu bayangin tuh TNI, syukur-syukur lu gak dijedotin pala lu ke tembok. Ketemu sama gue.
Jangan harap lepas lo. Nindi Ayunda, ngapain lo ke Mabes ha? Sebagai istri sirinya Dito Mahendra. Udah ngaku lu sekarang istri sirinya. Gila. Ngapain saya kambing hitam? Siapa yang ngomong kambing hitam? Tudingan yang Siapa yang ngomong kambing hitam? tudingannya pihak sebelah. Siapa? Nah, ya kamu mau percaya mana? Itu kan itu kalau dibilangin kambing hitam buat apa, kan saya yang mengalami. Saya nggak mau komentar ya kalau masalah teror yang barusan ada pressconnya. Saya nggak mau komentar. Cuman saya hanya ingin berbagi pengalaman aja sih, berbagi pengalaman dan berbagi informasi ya. Ya begitu rasanya kalau diteror gitu. Kalau memang dia merasa jiwanya terancam, ya kan dia sudah bagus tuh, dia melaporkan ke yang berwenang ya. Dikabarkan tengah menjalin kedekatan dengan Dito Mahendra, Nindi Ayunda pun pasang badan. Ia pun membantah pemberitaan tentang Dito yang diduga memiliki senjata api namun ilegal. Lalu, seperti apa sindiran pedas Nikita Mirzani ketika melihat sikap Nindi yang habis-habisan membela Dito Mahendra? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo semuanya, nama gue Teguh Rasya. Jangan lupa untuk nonton Intens Investigasi di YouTube sehari 3 kali. Pokoknya langsung aja like, subscribe, komen, semuanya deh pastinya. Di sisi lain, Dito Mahendra pun kini diduga terlibat dalam kasus tindakan pencucian uang dan juga gratifikasi, di mana Dito diduga menerima aliran dana korupsi kasus TPPU Nur Hadi. Saat rumahnya digeledah beberapa waktu lalu terkait masalah tersebut, KPK pun dikabarkan menemukan sekitar 15 pucuk senjata api, hingga polisi pun langsung menyelidiki asal-usul barang tersebut. Nindi pun juga menanggapi penggeledahan KPK di rumah Dito yang terjadi pada Maret 2023. Dalam pernyataannya itu, Nindi pun juga mengungkap bahwa dirinya mempunyai bukti soal KPK yang tidak menemukan apapun saat penggeledahan di rumah Dito. Bahkan, 2 koper yang dibawa KPK adalah milik pihak KPK, bukanlah milik dari kekasihnya itu. Ia pun juga membantah bahwa semua pemberitaan tentang Dito Mahendra adalah tidak benar, seperti halnya soal kepemilikan senjata api. Nindi pun juga menjelaskan bahwa 3 senjata yang dimiliki Dito adalah senjata airsoft gun dan juga 6 senjata lain yang memiliki izin dari institusi yang berwenang. Saya punya bukti kalau KPK itu tidak menemukan apapun pada saat penggeledahan. Kan teman-teman berita nulis, teman-teman media nulis kalau ada 2 koper yang dibawa. Itu tidak ada. Itu koper yang dibawa koper mereka sendiri gitu loh. Jadi adik saya juga saksinya yang tanda tangan di situ, bisa saya bacakan. Atas penggeledahan di rumah atau di tempat tinggal, ruang pekarangan tertutup lainnya, tidak ditemukan file atau dokumen barang terkait perkara yang ditangani. Kemudian penyidik membuat berita acara penggeledahan untuk ditandatangani penyidik bersama-sama dengan para saksi dan pihak yang menguasai rumah atau ruangan tempat tertutup lainnya tersebut gitu loh. Jadi sudah ditandatanganan ya. Jadi kan selama ini beritanya dibilang katanya membawa 2 koper. Itu tidak ada isinya, itu koper isinya mungkin barang mereka sendiri ya. Jadi makanya saya itu udah capek juga pemberitaan kanan kiri. Saat ini saya sendiri juga gak apa-apa diberitakan macam-macam karena kan yang tahu juga kita gitu loh. Maksud saya kenapa saya selama ini diam, karena menurut saya tidak ada yang perlu juga yang harus saya jelaskan tentang hidup saya, apalagi urusan pribadi saya gitu loh. Jadi ini ya edukasi buat masyarakat juga. Kebetulan saya mewakili Periksa ya di bidang hukum. Ini mau menyampaikan bahwa kepemilikan senjata api bela diri ya
itu tentunya harus memiliki izin-izin resminya, yang dimana didapat itu juga melalui banyak tahapan proses. Ada pengajuan formulir, ya, ada psikotes, ada tes menembak, dan juga lain-lain. Artinya melalui proses atau tahapan yang panjang. Nah, bisa saya jelaskan di sini bahwa contohnya ya, bukti kepemilikan senjata api bela diri yang memiliki izin resmi ya seperti ini. Ya. Ini untuk segala jenis. Enggak untuk segala jenis. Jadi setiap pucuk ya itu wajib memiliki izin seperti ini. Ya. Nah, ini contohnya mungkin kenapa ada huruf K di samping ini. K itu artinya peluru karet. Ini satu lagi dengan huruf T. T artinya tajam. Artinya ini pistol bela diri dengan peluru tajam. Nah, ini izinnya seperti ini. Jadi bukan satu kartu ini untuk banyak senjata, tapi satu kartu ini untuk satu senjata, satu pucuk senjata. Kalau untuk jenis airsoft gun, setahu saya ya, itu ada nomor registernya. Ya, dari penjual, agen resmi yang menjual, itu ada nomor registernya, di mana nomor registernya itu didaftarkan di kepolisian. Benarkah Nindi juga pasang badan dan tidak gentar jika namanya terseret dalam pusaran kasus Dito Mahendra? Taruhan sama gue. Sebelum lebaran, si Dito, tukang penipu, mafia kecil, mafia receh, cuy, bakalan dipenjara. Taruhan sama gue. Ya, indah-indah ya. Siap-siap lu, gonta-ganti kontrakan lagi. Kita mencurahkan isi hatinya hanya personal ya, maksudnya bukan personal juga terhadap saudara Dito ya. Maksudnya Niki juga menyuarakan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia gitu, bahwa penegak hukum juga nggak boleh pilih kasih gitu. Mentang-mentang Dito Mahendra yang bermasalah, kok kesannya itu berlarut-larut. Bersuara lantang, Nikita Mirzani pun meminta Dito Mahendra untuk datang ke KPK andai mengaku tidak bersalah. Niki pun tahu bahwa KPK telah memanggil Dito untuk dimintai keterangannya. Seperti apakah pesan keras Niki kepada Dito? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai pemirsa Intens, jangan lupa saksikan selalu Intens dan di YouTube channelnya juga. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sempat dijebloskan ke dalam tahanan karena kasus pencemaran nama baik, sikap emosional Nikita Mirzani kepada Dito sepertinya terus membara. Ia mengaku ingin membantu KPK mencari keberadaan Dito yang sempat menghilang dan tidak diketahui rimbanya. Pasca bebas, Niki pun memberikan pesan keras kepada Dito untuk secara gentle datang ke KPK andai ia merasa tidak bersalah. Karena KPK pun juga sudah melayangkan surat panggilan kepada Dito Mahendra. Kecewa karena pengen cepat selesai gitu. Buat Dito Mahendra jangan pengecut, tolong hadir segera di pengadilan negeri Serang. Terakhir panggilan hari Senin, mudah-mudahan dapat hadir supaya cepat selesai masalahnya. Saya nggak mau online dong, kan kita nggak pernah ketemu, harus ketemu dong, dekat-dekat ya kan. Jadi sidangnya tetap harus di pengadilan negeri sini. Ya kalau sidangnya di online kan lagi ngapain sidang-sidang? Udah digedok aja, udah langsung pulang bubar. Kalau Niki mah orangnya santai ya. Ya mau respon apa lagi gitu ya. Niki cuman melihat bahwa saudara Dito ini gak sejago apa yang dia lakukan terhadap Niki gitu ya. Niki mah berharap ya Dito juga ya setelah seperti kita dipanggil datang di gerbang rumahnya ya ada dianya gitu, gak usah sembunyi, mau sampai kapan juga kan sembunyi.
Dan pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.